sering lihat harga saham naik turun terus jadi bingung, gimana sih cara nilainya? Nah, tenang, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Anggap aja saya ini mentor Anda, dan kita akan kulik satu perusahaan, langkah demi langkah persis kayak analis profesional. Wajar banget kalau ngerasa gitu. Bursa saham itu kayak lautan informasi, bisa bikin pusing. Tapi kuncinya simple, jangan coba minum semua air lautnya sekaligus. Kita mulai dari seteguk dulu. Dengan fokus ke satu perusahaan, kita nggak cuma bakal paham soal perusahaan itu, tapi juga ngebangun pola pikir yang bisa Anda pakai lagi dan lagi. Oke, perusahaan yang bakal kita obrolin bareng adalah PT King Tire Indonesia, atau gampangnya TYR. Kenapa dia? Simple, produknya, ban motor, itu ada di mana-mana, jadi bisnisnya gampang kita pahami. Udah siap? Yuk kita buka kap mesinnya dan lihat isinya. Sebelum kita ngomongin angka atau grafik yang rumit, kita harus jawab pertanyaan paling dasar dulu. Sama kayak kenalan sama orang baru kan? Siapa sih mereka? Kerjanya apa? Asalnya dari mana? Nah, ini fondasi dari semua analisis kita. Jadi Tire ini bukan pemain baru loh, mereka udah ada dari tahun 1977, itu kan lebih dari 40 tahun. Fokusnya juga jelas banget, ban motor. Dan dengan mereka IPO di tahun 2023, artinya mereka buka pintu buat kita-kita ini buat ikut jadi bagian dari perjalanan mereka. Angka itu penting ya, tapi jangan pernah lupain orang-orang di baliknya. Dokumen ini tuh bukan cuma kertas, ini adalah komitmen dari para bosnya. Ingat, waktu kita investasi, kita itu sebenarnya bertaruh pada visi dan cara kerja mereka. Jadi, tahu siapa yang pegang kemudi tuh krusial banget. Perusahaan sekeren apapun, kalau industrinya lagi jelek, ya bakal susah. Sebaliknya, perusahaan biasa-biasa aja di industri yang lagi ngetren, wah bisa terbang. Makanya, kita perlu zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Mari kita lihat posisi mainnya Citywire ini di mana. Nah, ini dia angka kuncinya, gede banget. Tire ini main di kandang sendiri loh di pasar motor terbesar ketiga di dunia. Artinya apa? Ya artinya ada jutaan ban di jalanan yang setiap hari muter, makin tipis, dan pasti butuh diganti. Ini tuh sumber permintaan yang nggak ada matinya, keuntungan besar buat bisnis mereka. Tentu nggak ada bisnis yang mulus-mulus aja. Investor cerdas itu harus kayak detektif, selalu cari tahu apa yang bisa jadi masalah. Buat Tire, musuh terbesarnya itu harga bahan baku yang naik turun. Coba bayangin harga karet tiba-tiba meroket. Itu sama aja kayak biaya produksi mereka kegerogoti pelan-pelan dan langsung makan keuntungan mereka. Dan inilah wujud nyata dari risiko itu. Tabel ini bukan cuma angka naik turun biasa. Ini adalah tantangan sehari-hari buat manajemen. Gimana cara mereka beli bahan baku di harga yang pas, atau bisa nggak mereka naikin harga jual ke konsumen? Nah, itu ujiannya. Ini yang bedain perusahaan bagus sama perusahaan yang luar biasa. Oke, kita udah kenal bisnisnya, udah tahu medannya. Sekarang waktunya check up, kita lihat mesinnya, yaitu angka-angka keuangannya. Beneran sehat nggak sih perusahaan ini? Dan tanda vital pertama kelihatan sehat banget. Penjualan mereka tumbuh hampir 15%. Angka ini bukan sekedar duit masuk loh, ini bukti kalau pasar itu suka dan mau beli produk mereka. Ingat, pertumbuhan penjualan itu bensin utama buat mesin perusahaan. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Lihat tabel ini, bukan cuma pendapatannya yang naik loh, laba kotor sama laba bersihnya tumbuh lebih kencang. Laba kotornya naik 18,5%. Ini artinya apa? Mereka bukan cuma jualan lebih banyak, tapi mereka juga makin efisien produksinya. Jadi dari setiap ban yang kejual, untung yang disimpan makin banyak. Grafik ini nunjukin yang namanya EBITDA. Gampangnya, anggap aja ini cerminan paling jujur dari untung bisnis inti mereka. Seberapa jago mereka bikin dan jual ban sebelum dihitung bunga dan pajak. Kelihatan kan, setelah sempat turun di 2023, langsung ada lonjakan kuat di 2024. Ini ngasih tahu kita kalau mesin operasional mereka bukan cuma pulih, tapi sekarang malah jalan lebih kencang dari sebelumnya. Nah, setelah kita tahu perusahaannya sehat, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Dan ini mungkin yang paling penting buat kita sebagai investor. Emangnya berapa sih harga yang wajar buat saham ini? Sebelum kita lihat angkanya, kita perlu satu alat bantu penting. Namanya rasio PE. Gini deh, bayangin Anda beli mesin cetak uang. Rasio PE ini ngasih tahu berapa tahun waktu yang dibutuhin mesin itu buat ngasilin uang seharga mesinnya. Makin rendah angkanya, makin cepat balik modal. Simpelnya, ini cara cepat buat ngukur sebuah saham itu mahal atau murah. Dan disinilah kerjaan detektif kita jadi seru.
Lihat deh, PE-nya Taire itu 18,5 kali. Sementara pemain raksasa kayak Gajah Tunggal dan Astra Auto Parts itu di bawah 10. Jelas banget pasar menghargai Taire lebih mahal. Nah, pertanyaan jutaan dolarnya adalah, kenapa? Apa karena mereka dianggap lebih lincah atau potensi tumbuhnya lebih gede? Jawaban dari pertanyaan ini, nah itu dia kunci keputusan investasi Anda. Selain ngebandingin sama kompetitor, para analis juga suka ngitung yang namanya nilai intrinsik. Gampangnya, perkiraan harga wajar saham berdasarkan kondisi perusahaannya. Nah, salah satu model valuasi naksir harga wajar TYER itu di sekitar Rp111 per lembar. Sementara harga di pasar sekarang sekitar 115. Artinya apa? Artinya pasar menilai saham ini sedikit di atas nilai fundamentalnya. Jadi nggak ada diskon gede di sini. Investasi itu kan soal masa depan. Jadi setelah tahu kondisi dan harganya sekarang, kita perlu intip apa sih rencana mereka buat tumbuh ke depannya? Ini dia peta jalan mereka. 3 pilar yang menurut saya cukup cerdas. Pertama, inovasi buat ngejar pasar motor listrik. Kedua, kemitraan buat ngunci penjualan partai besar. Dan ketiga, ekspansi buat nambah produksi. Setiap pilar ini kalau berhasil dieksekusi bisa jadi mesin duit baru di tahun-tahun mendatang. Tugas kita sebagai investor yang ngawasin progresnya. Di balik semua strategi dan angka, ada yang namanya sentimen. Kutipan ini tuh suara langsung dari ruang rapat direksi. Mereka optimis. Tentu, omongan doang nggak cukup ya. Tapi kalau optimisme ini didukung sama strategi yang jelas dan kinerja keuangan yang membaik, nah itu jadi sinyal yang perlu kita perhatiin. Oke, kita udah jalan-jalan lengkap nih. Mulai dari kenalan sama bisnisnya, check up keuangannya, coba-coba ngitung harganya, sampai ngintip rencana masa depannya. Sekarang, bagian yang paling penting. Tujuan kita di sini bukanlah buat ngasih jawaban beli atau jual, tapi buat membekali Anda dengan pertanyaan yang benar. Kita udah lihat bisnis yang solid di pasar yang raksasa. Kita lihat keuangannya sehat, strateginya juga menjanjikan. Tapi kita juga lihat harganya yang premium. Jadi pertanyaannya balik lagi ke Anda. Apa Anda rela bayar lebih mahal buat potensi pertumbuhan TY? Atau Anda lebih suka berburu nilai di saham pesaingnya yang lebih besar? Keputusan ada di tangan Anda. Selamat menganalisis.